Nenek tua, dengan santai membuang puntung rokok ke selokan. Hasilnya, malah menyulut gas metan di dalamnya. Saat itu, seorang anak laki-laki yang bolos sekolah, kebetulan lewat di dekat penutup lubang gat, seiring dengan semakin banyaknya gas metan yang terbakar. Detik berikutnya, anak laki-laki itu terlempar keluar karena ledakan. Nenek tua itu juga tidak selamat. Segera, anak laki-laki itu segera dilarikan ke rumah sakit. Ibu tiri anak laki-laki itu menerima pemberitahuan, juga bergegas ke rumah sakit, karena luka anak laki-laki itu sangat parah. Hanya rumah sakit mereka, Direktur Lin Zonghai yang sedang cuti, yang bisa melakukan operasi sesulit ini. Wanita itu mendengar, Lin Zonghai bukankah itu suaminya, ayah kandung anak itu, lalu segera menelepon suaminya. Halo, suamiku, putra kita diledakkan di tempat parkir. Cepat datang ke rumah sakit untuk mengoperasinya. Ternyata, pria brengsek itu mengira, yang meledak adalah anak dari istri dan mantan suaminya. Lalu berkata dengan nada kesal, urusan anakmu. Apa urusanku? Suking, jangan. Kamu tidak bisa menjaga anakmu sendiri. Kamu mau aku yang membereskan masalahmu. Tetapi sebelum wanita itu sempat menjelaskan, pria brengsek itu langsung menutup telepon. Untungnya yang celaka bukan Xiao Zi kita. Dan Xiao Zi ini adalah anak dari dia dan pria brengsek itu. Tanpa mereka sadari, yang meledak adalah putra mereka. Keduanya tidak tahu, bahkan sudah memesan tiket Disney untuk keluarga, berencana untuk menunggu putra mereka libur. Mereka bertiga akan pergi berlibur. Sementara itu, wanita di luar ruang operasi, tidak hanya menerima pesan bahwa suaminya menggunakan kartu banknya, memesan paket wisata keluarga mewah, bahkan melihat di lingkaran pertemanan suaminya, memberi hadiah kepada wanita licik itu, cincin berlian dengan ukiran nama, memikirkan bahwa putranya akan segera mati. Dia yang marah, langsung mengambil kartu bank, membatalkan tautan dari ponsel suami. Suaminya segera menerima notifikasi bahwa kartu bank telah dibatalkan tautannya oleh istrinya. Dia marah, langsung menelepon istrinya. Suking, kau gila. Bukan aku yang meledakkan putramu. Kau kenapa marah-marah padaku? Cepat tautkan kembali kartunya. Kau terus-menerus bilang putramu. Putramu yang terluka itu Xiao Zi. Suaminya sama sekali tidak percaya. Lagi pula tadi pagi, dia sendiri yang mengantar Xiao Zi ke sekolah. Menganggap ini semua adalah tipuan istrinya. Cara untuk menyelamatkan putranya. Cepat tautkan kembali kartuku. Aku butuh uang. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon dengan marah. Wanita licik di sampingnya masih berkata, wanita memang sok dramatis. Pantas saja anaknya meledak. Baru saja selesai berbicara, wanita licik itu menerima telepon dari rumah sakit, memberitahukan bahwa ibunya telah diledakkan di tempat parkir. Segera datang ke rumah sakit. Ternyata nenek tua yang membuang puntung rokok itu adalah ibu dari wanita licik itu. Ini membuat wanita licik itu sangat khawatir. Pria brengsek memikirkan bahwa putra istrinya juga diledakkan. Keduanya berpikir, pasti anak sialan Suking itu yang meledakkan tempat parkir, menyeret ibuku. Harusnya anak kecil menyebalkan itu yang mati. Tidak semua anak, seperti Xiao Zi kita, penurut dan pengertian. Agar wanita licik itu tidak khawatir, pria brengsek itu memutuskan untuk bergegas ke rumah sakit, melakukan operasi untuk ibu wanita licik itu. Tepat saat keduanya tiba di rumah sakit, anak laki-laki itu dinyatakan meninggal karena gagal diselamatkan. Dan adegan ini, kebetulan terdengar oleh wanita licik dan pria brengsek itu. Linzi tidak tertolong, sudah pergi. Maaf, Nyonya Song, jika Direktur Lin sendiri yang mengoperasi, pasti akan menyelamatkan anak itu. Mengira putra mantan istrinya telah meninggal. Tanpa berkata apa-apa, menarik wanita licik itu untuk menyelamatkan ibunya. Saat melihat jenazah anak laki-laki itu, wanita itu sangat sedih. Meskipun dia tahu, anak laki-laki itu adalah anak dari suami dan wanita licik itu. Tapi dia telah lama menganggap anak laki-laki itu sebagai putranya sendiri. Ternyata 5 tahun yang lalu, suaminya menggendong bayi yang baru lahir ke hadapannya, berbohong dengan mengatakan bahwa anak ini lahir karena wanita licik itu memberinya obat, dan sekarang karena cedera, tidak bisa memiliki anak lagi. Jadi, mungkin hanya anak ini seumur hidupnya. Agar istrinya memaafkannya, dia juga berbohong dengan mengatakan, seumur hidupnya, tidak akan berhubungan lagi dengan wanita licik itu. Dia yang baik hati, menyetujui untuk mengadopsi anak itu. Sejak saat itu, anak laki-laki itu menganggapnya sebagai ibu kandungnya, sedangkan dia juga menganggap anak laki-laki itu sebagai putranya sendiri. Sekarang mereka terpisah selamanya. Bagaimana mungkin dia tidak sedih dan hancur? Saat ini, petugas penegak hukum memberitahunya, pelaku yang menyebabkan kematian putranya telah ditemukan. Sekarang berada di bangsal sebelah. Baru saja diselamatkan. Tetapi ketika dia sampai di bangsal sebelah, baru menyadari, ternyata pelaku yang menyebabkan kematian putranya ternyata adalah suaminya sendiri.
Pelakunya adalah ibu dari Nyonya Sun Nana. Ternyata kau. Nyonya Su, tenanglah. Anakku, dia masih sangat kecil. Dia sudah tiada. Su King, kau sedang mengamuk apa di sini? Anakmu mati ya mati saja. Apa perlu meributkan hal ini? Membuat keributan tanpa alasan. Putramu sudah mati. Bukankah masih ada Xiao Zi? Anggap saja Xiao Zi sebagai anak kandungmu sendiri. Bukankah itu cukup? Apa maksudmu anak mati ya mati saja? Lin Zonghai, apa kau masih manusia? Itu putra kita. Kau tidak peduli dengan putra kita. Malah kau pergi menyelamatkan si pembunuh. Apa yang kau pikirkan sebenarnya? Jangan bicara sinis di sini. Meskipun dia pelakunya. Tapi sebagai seorang dokter, etika kedokteran sama sekali tidak mengizinkan untuk hanya melihat pasien manapun meninggal. Aku tahu, putramu meninggal. Dalam hatimu, merasa tertekan, kan? Tapi manusia selalu harus melihat ke depan. Lagi pula, Ibu Nana juga bukan sengaja berduka citalah sendiri. Benar, Su King. Kita semua kenalan lama, jadi mudah untuk mengurusnya. Lagi pula saat itu yang meledak sampai mati, hanya putramu seorang. Jadi, kau tanda tangani saja surat pernyataan ini. Lagi pula putramu sudah mati. Tidak mungkin membuat ibuku di penjara, kan? Surat pernyataan. Tapi tahukah kalian? Yang mati adalah putra kalian. Diam. Yang mati jelas-jelas putramu, Xiao Zi kami. Pergi ke taman kanak-kanak untuk menghadiri pameran Dirgantara. Tidak mungkin terkena ledakan. Pameran Dirgantara apa? Aku sudah memindahkan Xiao Zi ke taman kanak-kanak bangsawan. Tentu saja kau tidak tahu, Kak Zonghai. Dia itu, baru saja kehilangan anaknya. Masih agak sulit menerima. Aku rasa dia, otaknya bermasalah. Su King, kau merasa sakit hati untuk anakmu. Itu benar, jika itu Xiao Zi. Kulitnya lecet sedikit saja, aku akan sangat sakit hati. Apalagi sampai mati karena ledakan. Tapi aku tetap mengatakan hal yang sama. Manusia tetap harus melihat ke depan. Kau hanya bisa menerima kenyataan. Ini aku dan Nana. Menyiapkan surat pernyataan. Tanda tangani. Lin Zonghai. Yang mati itu Xiao Zi. Kau malah peduli dengan surat pernyataan. Kau tidak mencintainya. Kalau begitu biarkan aku menuntut keadilan untuk Xiao Zi. Diam. Xiao Zi adalah nyawaku. Jika kau berani mengutuknya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Wanita ini begitu jahat. Kau masih membuat keributan apa? Masih merobek surat pernyataan. Meskipun sekarang, membiarkanmu membunuh Ibu Nana. Apakah anakmu bisa hidup kembali? Berpikirlah rasional. Sekarang ledakan sudah terjadi. Tidak mungkin karena ini, mengorbankan 2 nyawa. Kan, jika kau berani tidak menandatangani ini, surat pernyataan, aku akan menyuruh Kak Zonghai menceraikanmu. Cerai ya cerai. Kau juga berpikir begitu. Lin Zonghai, kau tidak peduli dengan putramu, si korban. Malah kau melindungi si pembunuh. Itu bukan pembunuh. Ibu Nana. Bukannya sengaja membunuh anakmu. Dia juga keluargaku. Dan lagi, jangan bawa-bawa Xiao Zi lagi. Cepat tanda tangani. Aku seharusnya tidak berharap apapun darimu. Tapi pernahkah kau berpikir, jika yang terluka, benar-benar Xiao Zi, meskipun benar, aku akan menerimanya. Cepat tanda tangani. San, kalau tidak, aku akan meminta rumah sakit menghentikan prosedur sertifikat kematian anakmu yang sudah mati itu. Prosedur sertifikat kematian, sehingga dia bahkan tidak bisa masuk ke kamar mayat. Biarkan saja membusuk. Bajingan. Kau tanda tangani atau tidak? Baiklah. Aku tanda tangani. Aku harap ketika kau mengetahui yang mati adalah Xiao Zi, kau tidak akan menyesal. Sudah sampai begini, masih mengutuk Xiao Zi, ibu tiri sepertimu, benar-benar jahat. Pengacara Sun, surat pernyataan sudah didapat, fotonya sudah dikirimkan. Sekarang,
Segera sahkan agar berlaku. Su Qing, anakmu mati ya sudahlah. Kau masih punya Xiao Zi. Anggap sebagai anak kandungmu, hanya baik padanya saja. Tidak bisakah? Lagi pula orang mati tidak bisa hidup kembali. Kau cepatlah move on. Aku rasa ini semua adalah karma. Masih menipu kita dengan mengatakan yang mati adalah Xiao Zi. Pantas saja anakmu mati karena ledakan. Dirinya sendiri begitu jahat. Pantas saja melahirkan anak yang begitu nakal. Siapa yang tahu apakah putramu yang menyeret ibuku? Benar-benar harta karun. Aku rasa dia seharusnya mati di perut ibunya. Tidak seharusnya dilahirkan. Su Qing, kau bilang kau juga benar-benar ceroboh. Bahkan putra kandungmu sendiri kau bisa rawat sampai mati. Jika nanti Xiao Zi dirawat olehmu dan terjadi sesuatu, lalu aku sebagai ayahnya, aku harus bagaimana? Selanjutnya, Xiao Zi akan dirawat oleh ibu kandungnya. Kau hanya bertanggung jawab, membayar biaya pengasuhan saja. Kalau begitu kau harus memberi lebih banyak. Nanti, aku, ibu kandungnya, pasti akan merawat Xiao Zi lebih baik darimu. Merawatnya dengan lebih baik lagi. Permisi. Ah ah. Xiao Zi.